Jadi yang pertama kalau misalnya kita lihat di sini, kalian bisa lihat tentang analisis kurikulum ya. Ini tuh hampir menjadi rangkuman nih satu mata kuliah telaah kurikulum kimia gitu. Karena sisanya adalah pengembangan-pengembangan karena pada akhirnya kalian diminta menentukan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian karakteristik materi di samping memperhatikan kompetensi dasar gitu ya yang harus ada dalam pembelajaran. Nah, kalau misalnya kita lihat, kemarin saya sudah menyampaikan mengenai kurikulum image ya. Teorinya lama tapi sampai sekarang digunakan sebagai salah satu acuan kenapa seringkali guru itu kok responnya terhadap kurikulum itu berbeda-beda gitu. Ya salah satunya itu adalah bagaimana guru menganggap bahwa sebenarnya image dia terhadap kurikulum itu tradisional. Tradisional itu artinya ya bukan berarti harus tradisional itu salah dan sebagainya ya, tapi kalau didominasi terus-menerus oleh tradisional, maka itu tidak akan menciptakan pembelajaran bermakna plus generasi yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini di traditional image guru yang fokusnya ke subject matter gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kurikulum materinya apa sih gitu ya. Yang misalnya ada perubahan kurikulum akan bertanya materinya apa yang beda. Oh, KTSP sama K13 dulu ada radioaktif di K13 nggak ada. Jadi itu aja pertanyaannya gitu. Karena memang buat fokus dia kurikulum itu sebatas sebagai list mata pelajaran apa yang harus diberikan kepada siswa. Nah, yang kedua sebagai program plan activities yang kalian sampaikan gitu ya, bahwa sebenarnya itu seperti rancangan pembelajaran yang kita buat gitu. Kenapa ini dibilang program plan activities? Karena sebenarnya kita mungkin merancang pembelajaran sebenarnya tidak salah ya. Cuma ketika program plan activities itu terstruktur dalam arti tidak memberikan space ketika tiba-tiba ada di ruang kelas terjadi perubahan, kita kaku dengan program plan activities itu gitu. Kayaknya tadi saya niatnya mau menyampaikan misalnya mau games misalnya gitu. Tapi kok anak-anaknya kayaknya butuh konsep materinya kurang dalam ya. Nah, kalau misalnya strict dengan program plan activities itu, maka kita tetap aja games aja. Jadi kondisi, konteks dan sebagainya bukan tidak memberikan ruang yang cukup gitu ya untuk berkembangnya potensi anak secara optimal. Kemudian diskritas dan konsep ini seperti yang biasa kita lakukan di lab gitu, sesuai prosedur, tahapannya seperti apa, konsepnya harus seperti apa gitu. Cuma yang kenapa dianggap tradisional karena ruang untuk siswa memahami lebih dalam mengenai kenapa sih harus seperti ini kurang gitu. Karena memang lebih fokus ke behavior, perilaku dan sebagainya. Kemudian culture reproduction juga seperti itu karena replikasi budaya karena dianggap harusnya kita punya peluang untuk mengkritisi apa yang terjadi gitu. Cuma karena budayanya seperti itu gitu, kita menganggap itu memang harus direplikasi dan kita dianggap salah ketika kita mengkritisi budaya yang ada. Nah, progressive image ya, jadi progressive image yang kemarin ketika mengajar kita selalu mengkaitkan dengan pengalaman siswa, ketika mengajar kita selalu mengkaitkan dengan intended learning outcome gitu ya. Intended learning outcome kalau visi misi sekolah itu terfokus menjadi leaders, maka gimana caranya proses pembelajaran kita juga terfokus gimana anak bisa jadi leaders gitu. Terus agenda for social reconstruction, gimana kurikulum bisa membantu siswa untuk gitu ya, untuk membantu komunitasnya gitu, untuk dia melakukan sebuah perbaikan. Nah, yang terakhir adalah gimana kurikulum itu bisa membantu siswa menjadi yang curere itu adalah menjadi individu lebih baik lagi. Anda boleh berbuat sesuatu untuk masyarakat, tapi lebih penting lagi Anda menjadi diri yang lebih baik lagi. Ya, jadi dianggap progresif karena benar-benar mengkaitkan dengan kehidupan, relevan, memperbaiki diri individu, juga berkontribusi terhadap masyarakat. Nah, pada saat bersamaan kita harus negosiasi antara traditional image sama progressive image ya. Nah,
Ini kemarin juga saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Jadi sampai saat ini Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi kalau ada yang tanya blueprint pendidikan Indonesia itu seperti apa sih? Memang banyak yang bilang nggak ada lagi blueprint pendidikan Indonesia. Tapi memang kalau secara detail dan sebagainya tersebar di mana-mana gitu. Cuma ini adalah salah satu acuan yang tidak bisa dilanggar gitu. Jadi kalau ditanya acuan ujungnya selain Undang-Undang 45 dan sebagainya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya nomor 20 tahun 2003. Nah, kenapa pendidikan kalau ini kan sistem pendidikan nasional, kalau 19 2005 itu mengenai sistem pendidikan nasional berbasis standar. Jadi di Indonesia itu kalau ditanya sistem pendidikan di Indonesia apa prinsipnya adalah sistem pendidikan berbasis standar. Semuanya distandarkan. Nah, lembaga yang bertanggung jawab itu adalah BSNP karena dia yang menetapkan standar nasional pendidikan yang pada umumnya sebelum dijalankan ditetapkan dulu oleh kementerian gitu, oleh menteri baru menjadi aturan yang harus diikuti. Nah, kemudian kenapa ada standar? Karena pada prinsipnya ingin mencapai pendidikan yang bermutu, kemudian visi pendidikan. Biarpun dengan skala kritisinya kok distandarkan dan sebagainya, karena mungkin pemikirannya adalah ketika tidak distandarkan, maka kita tidak punya capaian minimal dengan keragaman yang berbeda gitu. Nah, tugas yang mungkin kurang adalah pemerintah harusnya memastikan semua kualitas dan sebagainya itu tercapai merata di seluruh daerah di Indonesia gitu. Nah, ini sistem pendidikan kita, jadi slide-nya bisa dilihat ya gimana ada BSNP yang menetapkan standar, ada istilah KKNI, kemudian kita punya kualifikasi 9 kualifikasi ya kalau di pendidikan kalian S1 misalnya level 6, yang PPG itu level 7 ya. Kalau S2 level 8, kemudian S3 level 9. Nah, kualifikasi ini memungkinkan, jadi misalnya ada di SMK gitu, kemudian dia sebenarnya nggak S1, tapi kompetensinya tuh seperti guru, misalnya dia mengajar masak dan sebagainya, karena pengalaman kerja dia diakui dengan level kompetensi yang lulusan S1. Nah, itu memungkinkan. Cuma yang jadi pertanyaannya, lembaga siapa nih yang menjustifikasi bahwa sebenarnya orang itu sudah mencapai kompetensi tersebut gitu. Nah, ini jangan ketuker, ada yang namanya BSNP, ada yang namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, BNSP. Nah, ini terkait dengan profesi profesi pekerjaan gitu ya. Jadi sekarang semenjak MEA itu ya, perdagangan bebas gitu ya, kalian jadi nanti orang luar bisa ke kita sebenarnya dari Desember tahun, kok saya jadi lupa ya, tahun berapa yang MEA berlaku itu, kemudian di situ setiap profesi itu harus punya sertifikat ya. Jadi mungkin nanti bikin pastry ada sertifikatnya, kemudian yang salon ada sertifikatnya. Jadi nanti kalau orang luar ke kita atau kita keluar akan ditanya mana sertifikatnya. Nah, lembaga mana yang berhak mengeluarkan itu dijustifikasi oleh lembaga ini gitu. Nah, yang lain adalah ini BSNP menetapkan standar yang kita pelajari di kurikulum itu ada standar proses, standar isi, standar penilaian ya, dan SKL yang utama. Kemudian jadi kurikulum diterapkan di satuan pendidikan, kemudian dan ini diakreditasi oleh BAN ya namanya. Kalau yang BAN sekolah namanya BAN sekolah madrasah, BAN SM. Kalau misalnya yang perguruan tinggi namanya BAN PT, perguruan tinggi. Kalau yang BAN PNF itu yang non formal ya. Jadi misalnya BAN PAUD PNF itu PAUD, kemudian homeschooling gitu ya, dan yang PKBM ya yang yang non formal. Nah, kemudian kementeriannya ada di atasnya. Jadi kementerian sebagai yang fasilitator dan regulator gitu. Nah, ini selalu dievaluasi sejauh mana sekolah. Makanya kalau misalnya kalian nanti di sekolah ada asesor BAN gitu. Itu fungsinya apakah satuan pendidikan, apakah kalian itu sudah mencapai standar yang ditetapkan oleh BSNP ini. Kemudian ini ada berapa standar sih sebenarnya gitu ya. Di sini ada standar kompetensi lulusan ya. Nih, 1,
kemudian ada standar proses ya, kemudian ya ada standar isi, standar proses, kemudian standar penilaian, ini standar proses gitu. Maksudnya adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar proses. Nah, 4 inilah yang berkontribusi dalam penyusunan kurikulum. Nah, yang lain standar pendidik kalian nih, calon guru misalnya, tenaga kependidikan, dosen juga ada di sini. Sarana prasarana sekolah seperti apa, ukuran apa namanya maksimal ruang kelas seperti apa, kemudian standar pembiayaan itu bantuan sekolah seperti apa, pengelolaan itu kepala sekolah fungsinya di mana dan sebagainya. Dan ini ada 8 yang digunakan di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita lihat, maka di sini sampai saat ini sih belum ada perubahan ya. Permennya bisa dilihat standar kompetensi lulusan itu lulusan Indonesia yang menjadi acuan di kurikulum itu Permendikbud 20, 21 standar isi, 22 standar proses, 23 standar penilaian ya. Ini masih tahun 2016 tapi sebenarnya sudah direvisi tapi belum ada peraturan yang baru lagi yang sudah diresmikan. Nah, kemudian selanjutnya adalah K13, nih kemarin saya sudah menyampaikan ya. Jadi sebenarnya kenapa sih ada 4 sikap, kenapa ada KI-nya A sampai ada 4 gitu. Jadi ini diturunkan dari definisi ini nih. Berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia gitu ya. Jadi berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif gitu. Jadi maksudnya KI 1 tuh spiritual ya, bertakwa kepada Tuhan. KI 2 itu berakhlak mulia gitu. Kemudian KI 3 berpengetahuan ya, berakhlak sehat juga kan kalau berpengetahuan, sehat nih jasmani rohani, berpengetahuan, kemudian keterampilan itu cakap, kreatif, mandiri. Ya, jadi sering saya bilang di sini kan berilmu, berpengetahuan, cakap dan kreatif itu, cakap itu terampil, makanya KI 4 itu ada 2. Ya, KI 4 konkret, psikomotor yang seperti di lab, satu lagi critical thinking, kreatif gitu. Karena yang satu lagi adalah keterampilan abstrak namanya. Abstrak maksudnya adalah keterampilan berpikir. Nih ya bisa dilihat di sini. Nah, kemudian di sini kurikulum sebagai hal yang penting ya. Jadi saya sering bilang kurikulum itu kalau misalnya di kuliah gitu ya, itu bisa jadi satu prodi sendiri karena memang filosofinya, isinya dan sebagainya itu cukup sulit dipahami dengan mudah sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, maka di sini yang paling penting adalah kita tetapkan nilai, kita kompetensinya apa yang harus dicapai gitu ya. Kemudian pada akhirnya diharapkan terinternalisasi melalui proses pembelajaran akhirnya menjadi perilaku individu gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini sejarahnya panjang ya, kalian nanti bisa baca dari 1947. Nah, nanti bisa dilihat nih apa di sini fokusnya kemana. Misalnya dari tahun 2004 berbasis kompetensi nih 2004, 2006, 2013. Ya, kalau di sini warnanya merah, ini maksudnya sebelum Orde Baru, ini setelah Orde Baru. Kemudian kalian bisa lihat tahun 84 itu dianggap kurikulum yang cukup fenomenal karena baru saat itulah kita bilang ada cara belajar siswa aktif. Jadi siswa diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran. Terus menerus menjadi perbaikan hingga akhirnya berbasis kompetensi di kurikulum yang masa reformasi biasanya. Kenapa dibilang masa reformasi? Karena pada saat itulah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Pertama kali sistem pendidikan berbasis standar diterapkan gitu. Nah, kemudian ini ya, jadi kalian tadi sudah tahu ya, ada 8 standar, 1 SKL, 2 standar isi, 3 standar penilaian, 4 standar proses, 5 standar pendidik tenaga pendidikan, 6 standar sarana prasarana, 7 pengelolaan, 8 standar pembiayaan pendidikan. Ini bisa dilihat di paparan Puskurbuk ya. Nah, ketika kita lihat struktur mata pelajaran ya, ini apa namanya ada kompetensi dasar. Oh, ini kebalik ya. Harusnya kompetensi inti ke atas, kompetensi dasar di bawahnya, kemudian silabus dan RPP.
Ya, kalau misalnya kalian lihat urutan ini, maka yang kalian buat indikatornya yang sering kali kita lihat kan harusnya kalian lihat kompetensi dasarnya, terus kalian buat indikator, bisa dilihat silabusnya seperti apa, baru jadi RPP yang bisa kalian lihat. Nah, kompetensi yang di K13 itu apa-apa namanya kompetensi abad 21. Jadi ini literasi digital, kemampuan, kecakapan hidup, terus jadi karakter yang dulu sering dikenal 18 karakter yang harus muncul gitu ya. Bahwa kita harus religius, cinta tanah air. Nah, ini yang hidden kalau di kurikulum kimia gitu. Diharapkan semua karakter siswa nih muncul gitu ya. Paling tidak dia gemar membaca ya berarti kasih aktivitas dia yang penugasan yang sifatnya mungkin harus melihat reference dan sebagainya. Peduli lingkungan mungkin kadang-kadang kita kasih kasus-kasus di lingkungan, peduli sosial juga mungkin dia berinteraksi dengan lingkungan gitu kan. Nah, makanya sering dibilang nin mata pelajaran ya. Kemudian nih kompetensinya ada karakter, numerasi, literasi, kolaborasi, kreativitas, komunikasi. Nah, ini konteksnya. Jadi kalian kalau mau memberi studi kasus konteksnya bisa lingkungan, kualitas hidup, HAM, SDG, keragaman, demokrasi, dan NKRI. Jadi tergantung konteksnya sesuai dengan konsep apa. Misalnya koloid kan dengan ya polusi udara. Misalnya kita pelajarannya di sini nih di IPA. Kemudian konteksnya apa? Lingkungan. Kemudian kita mau buat kompetensi apa? Ya, bisa nggak komunikasi? Bisa aja kita suruh dia misalnya presentasi, membuat laporan ya ketika dia mengamati sebuah isu mengenai misalnya polusi udara di masa pandemik misalnya. Kemudian kreativitasnya ada nggak? Ada gitu, karena menemukan sebuah proyek, di samping dia harus menentukan suatu proyeknya, dia juga harus berpikir gimana caranya menemukan different reference ya yang harus dia gunakan. Kolaborasi nggak? Iya, karena kan kerja kelompok. Kemampuan berpikir kritis nggak? Iya, karena dia dipaksa untuk menganalisis lingkungan. Literasi kebentuk nggak? Kebentuk, tergantung literasi apa. Mau cari resources, literasi ICT. Mau cari dampaknya kaitannya sama kimia, nanti literasi sains. Kalau misalnya mau cari literasi nanti ya, dia membaca dan sebagainya gitu, bisa juga. Ya, kemudian karakter ya, karakter itu muncul terserah karakternya mau apa yang diunggulkan, apakah peduli lingkungan, apakah peduli sosial. Jadi ketika mengajar, perhatikan ketika Anda ingin membentuk sesuatu, setiap proses pembelajaran tuh ada tujuannya. Salahnya tujuannya itu nggak tertulis secara tujuannya tertulisnya kesannya cuma pengetahuan sama keterampilan gitu. Jadi nilai-nilainya, karakternya sepertinya tidak muncul. Jadi diingat-ingat ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran tuh seperti itu. Nah, ini di Puskurbook ya mengenai Pancasila, jadi dijadikan landasan ya, salah satunya adalah beragama, cinta bangsa, kepedulian, demokrasi, kemudian membangun masyarakat yang berkeadilan sosial. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, saya melihat misalnya sikap ya, jadi elemennya ada proses, individu, sosial, alam. Nah, di sini nih jenjangnya tuh dari SMP sampai SMA itu sebenarnya sudah diatur gitu. Jadi kalau misalnya ini kita sering bilang 5M, 5M, kemudian di sini bisa kalian lihat keterampilan tuh yang abstrak seperti apa, yang konkret tuh seperti apa. Jadi mencipta di lab gitu ya, pengetahuan yang proses seperti apa, objeknya apa, subjeknya apa. Jadi ini bisa dilihat nanti di PowerPoint yang Puskurbook punya. Nah, kalau misalnya kalian lihat, maka di sini K13 itu di samping keterampilan abad 21, jadi K13 itu fokusnya adalah berbasis kompetensi. Satu lagi fokusnya adalah pendidikan karakter yang holistik ya, ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, permasalahannya yang ada sekarang adalah persiapan semuanya gitu. Gurunya siap nggak gitu. Gurunya sebenarnya udah berapa lama ini oke gitu. Cuma mungkin nggak semua guru siap. Penilaiannya seperti apa? Karena sebenarnya penilaian secara holistik itu belum tentu semua guru bisa. Sumber belajarnya juga seperti apa, kemudian siswanya siap nggak gitu ya. Kita saat ini siswanya mulai terbiasa student center, tapi kira-kira dia paham nggak pengetahuannya ya, nggak cuma tadi student center. Nah, pada akhirnya prinsip dasar ini yang harus kalian pikirkan adalah ketika misalnya buat RPP, dia berbasis kompetensi. Dia juga harus ada karakternya, dia berpikir tingkat tinggi terkait kehidupan sehari-hari,
terpusat pada siswa, berbasis aktivitas, dan penilaian otentik. Nah, penilaian otentik itu apa? Jadi diusahakan memang terkait dengan kehidupan sehari-hari, real, otentik. Kemudian mungkin kalau misalnya kita konsep atom, kita kasih dulu konteksnya. Kenapa sih atom ini dalam konteks ini? Kemudian yang lain lagi adalah penilaian otentik. Penilaian otentik ini yang lain adalah dia itu mencakup penilaian gitu ya dalam aspek kognitif, psikomotor, afektif. Jadi contohnya kayak apa? Jadi kalau kalian memberikan penugasan sebuah proyek, penilaiannya itu otentik, pemahaman konsepnya bisa dicek, gitu, keterampilannya bisa dicek, kemudian holistik ya, afektifnya bisa dicek, bagaimana dia bekerja sama gitu ya, bagaimana dia melakukan sesuatu. Nah, itu namanya penilaian otentik. Jadi ada dua sudut pandang. Nanti belajar lagi di mata kuliah evaluasi pembelajaran ya. Nanti penilaian otentik tuh apa saja contohnya secara detail. Nah, ini nanti di RPP itu ada, kamu penilaiannya bentuknya apa. Nah, ini ada perbaikan yang kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi dulu kalian bisa lihat tadinya tuh di pelajaran kimia itu KD-nya itu KI1, KI2 ada KD-nya. Sekarang cuma ada di KI4, KI3 dan KI4. Makanya kita kesannya hanya pengetahuan dan keterampilan, sebenarnya tidak. Nah, hal yang lain ini ada perubahan-perubahan kata-kata, kemudian yang tidak dituliskan ya, kayak misalnya pelajaran kimia gitu, KI1-nya tadinya ada KD-nya, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KD-nya tadi menyadari adanya sifat keteraturan. Kenapa akhirnya dihapus? Kalian kalau udah ada KD harus buat indikator. Kalau buat indikator, ngukurnya bingung di kelas dalam satu kali pertemuan misalnya. Karena kalau udah ada indikator, maka itu wajib diukur. Makanya saya bilang kemarin bolak-balik nih indikator harus dibenarkan, dirapihkan, disesuaikan. Kenapa itu penting? Kalau kamu buat indikator, itu wajib bikin soalnya gitu. Bayangkan kalau misalnya bikin soal menyadari adanya keteraturan sifat hidrokarbon. Mau nanya apa? Mau nanya, bagaimanakah Anda menyadari bahwa ada keteraturan sifat? Pasti anak bilang berdoa, sholat, dan sebagainya gitu. Artinya menyadari bahwa itu kan nggak bisa diukur dalam bentuk nilai yang kita tanya, dia pasti jawabnya sadar gitu ya. Tapi kan bisa jadi itu bukan yang real gitu, karena itu proses yang cukup lama. Nah, akhirnya dihilangkan nih ya. Jadi dalam kurikulum yang baru nggak ada lagi KD di bawah KI1 dan KI2 pada pelajaran kimia. Tapi pada pelajaran PPKN dan agama tetap ada karena karakteristik pelajarannya memang membentuk karakter. Jadi tetap ada ya spiritual dan sosial. Nah, dulu juga SD cuma bisa bilangin, oh SD mah nggak bisa, SD mah cuma bisa sampai C2 lah, SMP sampai C3 lah, SMA baru bisa sampai C6. Padahal kan setiap anak dari SD juga bisa dia berpikir kritis, dia bisa. Akhirnya semuanya dibuka, bahwa semuanya nggak ada batas-batasan seperti ini gitu. Nah, ini juga yang baru ya, kreatif. Kamu bisa lihat, karena ini sebenarnya saya udah jelaskan. Nah, sekarang yang agak susah memang pembentukan karakter. Karena setelah dia mengetahui, dia harus paham, dia nerima dulu, baru dia melakukan, dia biasa, baru jadi karakter. Jadi kamu jangan berharap anak berubah karakternya, apalagi kalau ngajarnya SMA gitu, apalagi saya ngajarnya anak kuliah gitu, yang karakternya bisa berubah dalam waktu yang singkat. Karena sebenarnya prosesnya aja dari dia tahu yang benar seperti apa, dia paham dulu, dan dia menerima. Dan ini yang paling sulit. Seseorang bisa nerima nggak kalau karakter yang harusnya terjadi itu adalah karakter yang positif yang bisa dia lakukan gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan pembelajaran kimia ya, analisis pembelajaran kimia. Nah, kamu nih harus wajib tahu ini gitu. Kalau misalnya kita penelitian skripsi ini ada di bab 1 ya. Eh, apa bedanya sih kamu tuh semua gelarnya sama sarjana pendidikan. Tapi apa bedanya kamu dengan sarjana pendidikan yang lain gitu. Kamu adalah sarjana pendidikan di bidang kimia. Jadi harus tahu sebenarnya konsep pembelajaran kimia itu seperti apa. Nah, ini akan berdampak ketika kamu presentasi menentukan model pembelajaran yang pas ini apa sih gitu. Nah,
ilmu kimia itu cukup kompleks ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat dianggap sulit dari jurnal, dari buku-buku, maka tulisannya adalah bahwa ilmu kimia itu karena sifatnya sebagian besar adanya abstrak gitu. Karena abstrak seringkali dianggap nggak relevan. Biarpun sebenarnya kalau gurunya pintar gitu ya, kreatif, bisa juga dikaitkan. Nah, pertama harus difikirkan karakteristik materi, karakteristik ilmu kimia. Ngajar konsep atom pasti beda dengan ngajar konsep koloid, ya kan? Karena struktur atom lebih konseptual gitu dibanding koloid. Koloid ada konsepnya, tetap ada konseptualnya, cuma dia aplikatifnya lebih banyak ketimbang si struktur atom. Kemudian kita harus paham nih, ketika anak berpikir, maka itu ada proses dimensi pengetahuan. Nah, ada dan proses berpikir, tapi itu baru pengetahuan. Ini saya belum tambahkan dimensi keterampilan ya, yang memang harus dikaitkan juga dengan karakteristik materi. Kemudian di sini kompetensi pembelajaran kimia. Karena kalian pakai K13, maka dia itu holistik. Holistik maksudnya pengetahuannya ada, kemudian sikapnya ada dua ya, sikap spiritual dan sikap sosial yang direpresentasikan dengan KI 1, KI 2, kemudian keterampilan yang direpresentasikan dengan KI 4. Kemudian karakteristik siswa. Karakteristik siswa itu kita harus paham. Misalnya apalagi kalau sekolah yang anak pintar dalam arti ini kelas IPA 1 gitu ya, anak nilai-nilainya dianggap tinggi gitu. Jadi dia berbeda mungkin dengan anak yang di kelas IPA berapa gitu. Nah, tapi bukan hanya itu, kimia itu punya karakteristik kesulitan belajar ya. Jadi mungkin karena kita ngajarnya terlalu cepat, anaknya banyak yang kurang paham, jadi kesulitan belajar siswa bisa jadi karena memang faktor kita atau faktor siswanya memang sulit memahami, membayangkan, terus menganalisis dan sebagainya, tergantung ya konteks materi yang mana. Kemudian gaya belajar siswa itu macam-macam, latar belakangnya juga macam-macam. Jadi kita nggak bisa berharap sekali ngajar kita bisa membabat habis semua, nggak bisa. Ya, jadi saya sering bilang di otak kamu segitiga, kalian bicara pakai bahasa itu bisa jadi nyampe di otak teman-temannya semua termasuk kalian tuh beda-beda. Segitiga bisa berubah jadi trapesium, ada yang jadi lingkaran gitu. Nah, saat itulah kita sering bilang namanya miskonsepsi ya. Jadi miskonsepsi itu stuck lama kalau gurunya juga nggak memfasilitasi untuk berubah. Nah, pada akhirnya baru kita menentukan metode pembelajaran apa yang tepat untuk mengatasi semuanya ini. Nah, semuanya dituangkan dalam, salah satunya dituangkan dalam RPP, ya, Rencana Pembelajaran. Nah, ini jadi di beberapa definisi yang saya sampaikan ya. Di sini mungkin yang terakhir, yang pertama dulu ya, ilmu pengetahuan alam yang mengkaji mengenai struktur, sifat, transformasi materi, tingkat atom hingga molekul. Atau kita sering bilang karena ini ada transformasi, sebenarnya ada 3 hal yang dipelajari di kimia. Materi, ya kan, materi, perubahan materi, dan energi yang menyertainya ya. Jadi karakteristik materi, perubahannya melalui reaksi kimia contohnya. Energi yang menyertainya makanya ada materi termokimia gitu. Jadi materi-materi ini merepresentasikan 3 poin, materi, perubahan, sama energi. Ya, kemudian kalau kalian lihat ya di sini, maka kimia sama dengan ilmu lainnya. Dia benar-benar berkonstruk berdasarkan metode ilmiah. Jadi kalau kamu ngajar kimia gitu ya, dalam 1 semester misalnya kamu tidak memberikan keterampilan ilmiah kepada siswa, berarti sebenarnya kamu tidak menyampaikan materi sesuai dengan karakteristik kimia. Jadi misalnya salah satu metode ilmiah itu kan misalnya dia ada observasi, dia mengkonstruksi pengetahuannya, dia melakukan hipotesis ya, di sini dia pengetahuan. Setelah itu dia juga mempresentasikan, dia menganalisis. Jadi keterampilan berpikir dan bekerja ilmiah itu salah satu kontribusi kimia yang penting dalam pembelajaran kimia. Ya, saya sering bilang paling tinggi itu literasi gitu. Nah, melalui proses kerja ilmiah sama berpikir ilmiah contohnya harusnya sih orang kimia nggak gampang percaya hoax karena segala sesuatu biasanya dia pikirkan ini logis nggak ya, logis dalam arti nggak semua pasti bisa logis ya, tapi misalnya ada
sebuah berita nih sumbernya sebenarnya dari mana ya gitu. Jadi kalau misalnya ada iklan di TV, oh, semakin bersih sabunnya semakin banyak. Mungkin kamu harus tersentak dulu tuh, bener nggak ya kalau semakin bersih busanya itu, busa bukan sabun, busanya semakin banyak gitu. Jadi dengan pelajaran yang kamu peroleh di kimia gitu. Oke ya. Nah, kemudian di sini kamu bisa lihat ya. Nah, ini yang sering kita bilang ya, namanya ada representasi kimia, ada namanya makroskopik, kemudian mikroskopik, kemudian di sini bilangnya chemical phenomena. Kita sering bilang juga kaitannya dengan apa namanya, ini representasi kimia yang lain, konsep yang lain dibanding yang lainnya lagi, konsepnya adalah makroskopik, mikroskopik, sama di sini simbolik, di sininya simbolik. Nah, ini ada juga ahli yang menyatakan nih makroskopik, mikroskopik, ini konsep nih. Makanya jadi dua hal ini seringkali terjadi, nah ini chemical fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang ada di sehari-hari diharapkan juga bisa kita ajarkan di kelas melalui dua proses ini. Nah, yang berdampak terhadap miskonsepsi paling besar mana ini? Ya, yang mikroskopik ini. Nah, kemudian ini beberapa ahli kimia ya yang bisa kalian gunakan untuk acuan ya, bahwa sebenarnya kimia itu konsepnya abstrak gitu ya. Jadi seringkali kalau nggak punya konsep dasar maka sulit juga belajar kimia gitu. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat kesulitan belajar kimia siswa apa. Jadi nah setiap siswa itu kesulitannya macam-macam. Misalnya kalau saya sulit memahami misalnya konsep kimia organik gitu, yang mungkin yang membutuhkan spasial skill gitu ya, atau misalnya kalian kira-kira kesulitannya memahami konsep yang mana. Nah, karena ini penting, akhirnya kita juga harus memperhatikan faktor-faktor apa ya dalam pembelajaran supaya rancangan yang kita buat itu berdampak. Nah, ini yang saya buat ya. Kalau kalian lihat nih struktur dan karakteristik materi, ini ada materi, struktur, karakteristik, sama perubahannya. Jadi saya coba mapping materi-materi kimia yang kalian pelajari di SMA gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini struktur materi, belajarnya di mana aja, karakteristik materi ada gas, perubahan materi berarti ada reaksi kimia. Tapi ada lagi satu lagi, perubahan materi dipengaruhi oleh energi. Nah, termodinamika, termokimia adalah satu-satunya materi, ini mungkin udah berubah ya nama-namanya karena saya buat berapa tahun yang lalu. Tapi termo adalah salah satu materi yang mempelajari dengan energi yang menyertainya. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, maka yang harus kalian ingat ketika mengajar adalah satu, siswa yang pasti harus tahu, harus paham konsep ya. Kedua, dia harus tahu ada gejala makroskopik, mikroskopik, sama penggambaran simbolik. Jadi kalau misalnya kalian bilang NaCl, kalian harus sampaikan ke siswa, ya misalnya NaCl itu simbolnya NaCl. Dalam kehidupan sehari-hari makroskopiknya apa? Dia adalah garam ya yang berwarna putih bentuknya kristal gitu. Kemudian submikroskopiknya apa? Kalian bisa tunjukkan ke mereka bagaimana misalnya garam dalam bentuk padatan, misalnya berapa Na-nya, berapa Cl-nya ya. Jadi dia otaknya nggak langsung mikir, oh NaCl itu Na1 Cl1. Ternyata kan enggak gitu ya. Jadi bagaimana 7 di sekelilingnya itu bisa melingkupi satu Na misalnya. Atau kalian juga bisa ini NaCl dalam bentuk kristal, kemudian kalian larutkan gitu ya dalam air. Anak kan mikirnya pasti cuma ada Na plus Cl min. Syukur kalau dia mikir kayak gitu. Kalau dia mikirnya tetap gabung jadi NaCl, terus dia lagi nggak mikir ini ada air, airnya ada di mana ya gitu ya. Jadi saya pikir itu cara salah satu mengajar yang baik ya, ketika kita bisa mengkaitkan tiga bagian ini. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan ya mengenai sikap dan keterampilan ilmiah di lab wajib ada ya. Kalau misalnya kalian terbatas, tidak ada lab di sekolah nanti, maka yang harus kalian lakukan adalah misalnya bisa demonstrasi atau pakai alat dan bahan yang ada gitu ya dengan kondisi seadanya tadi. Nah, ini juga di K13 ya, kalian bisa lihat saya tulis di sini literasi kimia yang paling tinggi ya.
Kemudian di sini saya bilang juga kerja ilmiah, kemudian menyelesaikan masalah dengan sudut pandang kimia ya. Kemarin saya sempat bilang kan, kalau misalnya kalian ngelihat pisang, kemudian pisangnya warnanya coklat gitu ya, pisangnya warnanya coklat, kalian bisa lihat apakah dia gimana ya caranya menyelesaikan supaya pisang tidak warna coklat. Oh, itu proses oksidasi. Oh, berarti bagian mana nih? Oksidasi adalah proses misalnya terjadi interaksi yang secara bahasa sederhananya dengan udara. Berarti bagian pisang mana yang terbuka, yang berinteraksi dengan udara. Itu kan bisa kita tutup misalnya. Ya, itu artinya menggunakan pengetahuan kimianya untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ini pengembangan rencana pembelajaran ya. Ini yang kalian presentasikan. Nah, kebetulan saya belum menemukan yang sesuai nih di beberapa kelompok presentasi. Jadi mudah-mudahan setelah saya presentasi, sebenarnya saya udah jelaskan lewat voice note, lewat video gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini lebih clear lagi. Jadi kalian itu punya silabus yang dipegang ya. Harusnya silabus itu adalah dia kan turunan pertama gitu ya dari kurikulum sebenarnya. Cuma saat ini silabus itu kan harusnya dibuat oleh guru dan sekolah. Cuma K13 tuh udah jadi gitu. Udah jadi. Jadi kalian tinggal download. Jadi dia tuh disusunnya dengan standar isi, ada identitas, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Jadi kalau misalnya udah lihat silabus, kalian tuh sebenarnya tinggal nyusun RPP aja. Bedanya RPP itu memang dulu lebih detail ya, cuma semenjak Permendikbud 14 yang 2019 tentang penyederhanaan RPP, jadi intinya tapi komponennya sama aja, tetap ada di situ, tapi dibintanya penyederhanaan mungkin asumsinya katanya bilang selembar dan sebagainya, nanti kita bahas di situ ya. Nah, jadi tolong nanti kalau buat PowerPoint lihat silabus K13-nya ya, download, saya udah minta kamu download, di Moodle juga ada, jadi kamu sesuai menyusunnya. Nah kemudian nih komponen silabus yang kamu bisa download, kamu bisa lihat ya bagaimana dia ada indikator. Kita bilangnya indikator pencapaian kompetensi namanya IPK. Ya. Kemudian di sini ada materi pokok, pembelajaran kayak seperti apa, nah alokasi waktu. Jadi gini, sebenarnya bagusnya itu memang RPP itu dibuat satu kali pertemuan gitu. Cuma apa namanya di lapangan itu mereka kadang membaginya misalnya oh ini 1 KD ini berapa kali pertemuan, jadi 3 kali pertemuan bla 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 dikali alokasi waktunya seperti apa. Nanti kalau misalnya kalian ada mata kuliah PKM, misalnya PKM kan presentasi praktek mengajarnya hanya 15 menit atau 30 menit misalnya. Nah gimana caranya buat RPP 30 menit, sama seperti tugas yang saya berikan di jurnal itu. Ya di jurnal kalian buat rancangan pembelajaran, kalian harus pikirkan kira-kira rancangan pembelajaran yang kalian buat itu berapa alokasi waktu yang dibutuhkan. Itu ya. Oke, sekarang kita belajar nih ya buat RPP ya. Jadi RPP yang harus kalian buat itu kan mencapai satu kompetensi dasar ya, ada standar isi yang dijabarkan dalam silabus. Ya, kemudian komponen RPP terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, penilaian hasil belajar. Jadi mungkin nanti setelah kita UTS kita fokus ya supaya kamu tahu gimana mengkonstruk RPP ini karena dari kemarin kita belajar masih masalah konsep dan sebagainya ya. Kemudian ini sebenarnya dipelajari juga di perencanaan PPEP ya, cuma bisa kita pelajari dulu awalnya di sini. Nah, kemudian ada namanya lagi tujuan. Ya, nanti sebenarnya sih tujuan sama indikator apa bedanya ya? Ini kebalik ya. Jadi pertimbangannya tujuan pembelajaran, karakteristik materi, alokasi waktu dan perencanaan. Nah, langkah nyusun RPP, kalian harus cek silabusnya, rumuskan indikatornya. Kemarin udah buat ya indikator di PowerPoint itu. Kemudian langkah pembelajarannya, medianya apa yang cocok, kemudian sumber pembelajaran dan pengembangan penilaian. Nah, setelah itu ada Permendikbud 14 tahun 2019 mengenai penyederhanaan RPP dengan prinsip efisiensi, efektif, berorientasi kepada siswa, dan fleksibel. Jadi sebenarnya tidak ada acuan formatnya kayak apa sih harus mengikuti apa, nggak ada. Ya, jadi intinya ada
komponen itu, kemudian jumlahnya berapa? Satu halaman. Bisa nggak dibuat satu halaman? Bisa aja. Bisa nggak dibuat 2 halaman? Bisa aja gitu. Nah, yang lainnya di sini komponen inti dan wajib RPP itu harus memuat. Ini isi Permendikbud ini ya. Tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya, kemudian penilaian pembelajaran. Jadi 3 poin. Nah, yang lainnya tuh pelengkap. Jadi misalnya ada soal pelengkap. Kamu mau nambah materi, rangkuman materi pelengkap. Jadi sebenarnya kalau ditambah semua pelengkap ya sama aja sih sebenarnya, banyak juga. Tapi kalau misalnya kalian bisa pegang satu lembar itu, kalian bisa ngelihat dalam waktu singkat, oh simple ya, langkahnya ini aja, kemudian poin-poinnya apa, penilaiannya apa. Saya pikir itu positif, cuma tinggal kalian lihat ya, lampiran juga perlu diperlukan, soalnya kita mau lihat kamu mau bikin tesnya seperti apa gitu. Oke, nah sekarang indikator nih ya, ini yang salah, jadi tolong dilihat. Acuan di indikator itu wajib melihat KD. Jadi kalau kamu lihat KD-nya menganalisis struktur atom gitu ya. Nah, berarti kata menganalisis itu ya yang kita nanti boleh jabarkan boleh sama sebenarnya. Ya, namanya kata kerja operasional. Kemarin Friska sudah sampaikan ya. K13 itu pakainya taksonomi belum. Jadi kamu bisa melihat di taksonomi itu kalimatnya harus jelas, sederhana dan tidak boleh tidak menggunakan bukan bermakna nih. Artinya apa namanya bukan kata kerja bermakna tapi kata kerja ganda nih maksudnya ya, ganda. Jadi ganda itu maksudnya gini, kalau misalnya siswa memahami dan menganalisis tuh nggak boleh, kan bingung. Memahami, menganalisis kan ada 2 ya. Kemudian kalau misalnya satu KKO ya, perhatikan konsepnya juga. Misalnya gini, siswa dapat memahami konsep atom. Yang satu lagi siswa dapat memahami misalnya atom tipe atom bor gitu. Sebenarnya kan model atom bor misalnya, ya. Buat kalau misalnya kita lihat bisa jadi konsep atom itu lebih susah daripada model atom bor karena konsep atom mungkin nggak cuma bor yang dipelajari. Nah berarti kalau dilihat itu maka deep of knowledge-nya lebih banyak yang satu daripada yang 2. Nah jadi kadang satu kata kerja itu tingkat kesulitannya itu bisa beda dengan kata kerja yang sama-sama memahami. Nanti saya kasih tahu ya. Kenapa indikator itu penting? Kalau kamu udah nulis indikator, kamu wajib bikin soal dari indikator itu. Jadi jangan asal buat indikator karena dampaknya kamu harus bikin soal gitu. Karena apa harus bikin soal? Karena itu adalah cara mengukur pencapaian yang dicapai oleh siswa. Nah, ini taksonomi belum ya. C1 sampai C6 tuh kognitif. A1 sampai A5 afektif. P1 sampai P5 psikomotor. Ya. Kalau ibaratnya rumus kimia, ibaratnya unsur kimia nih kamu harus hafal. Ya karena memang bolak-balik kita masih pakai belum ini ya. Jadi C1 tuh apa sih C1? Oh itu mengingat. C2 apa sih? C3 apa? C5 apa? C6 apa? A itu afektif, psikomotor itu apa? P5-nya apa? A5-nya apa gitu ya. Jadi karena ini akan bolak-balik digunakan. Nah, ini kamu lihat ya, ini saya ambil dari internet. Kamu bisa lihat bagaimana keyword-keyword yang bisa dipakai ya. Misalnya di sini identifying ya. Nanti kamu lihat nih, identifying itu ada di C1. Ini, identifying. Tapi di C2 ini juga ada nih identifying. Ya, di sini ada identifying. Lah, apa bedanya C1 di sini identifikasi ya? Di sini juga identifikasi. Nah, itu yang saya bilang konteks. Jadi ketika buat indikator sama-sama identifikasi, tapi kalau belakangnya beda, itu bisa pindah C. Bisa pindah ke C1, C2 gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat, kadang saya pernah lihat ya, sampai ada C4, loh kok dia ada di C2 sih gitu. Kan cukup jauh loncatannya. Berarti itu kan konteks itu, kata belakangnya jadi penting ya. Nah ini kalau kamu lihat, di sini ada C1 sampai C6 ya, kau bisa lihat assessment-nya apa. Jadi kalau misalnya kamu lihat indikator di kurikulum, ini kira-kira kalau mau bikin instrumen, apa namanya, metode buat buat penilaiannya, bagusnya apa nih yang sesuai. Di sini ada di map ini diambil dari buku kurikulum mapping ya.
Nah, ini juga sama sebenarnya sama yang tadi, cuma gambarnya mungkin lebih jelas. Nah, saya mau sampaikan juga, ini definisi-definisi ini ya. Jadi kamu ingat nih, remembering itu apa sih? Apakah siswa dapat merecall remember information? C2 apa sih? Apakah siswa dapat menjelaskan ide atau konsep? C3 apa sih? Apakah siswa dapat menggunakan informasi dalam bentuk yang baru? Bayangkan, C3 itu udah tinggi, ya. C4, apakah siswa dapat membedakan antar bagian? Apalagi C4. Makanya kalau kamu bikin indikator matriks, saya lihat kau sampai C5, C6 terus metakognitif, saya bilang saya nggak yakin itu sampai gitu. Karena memang itu tinggi sekali. Jadi kalau kamu lihat misalnya ini, can student justify a stand or decision? Ya, bisa nggak dia buat decision? Itu evaluating. Terus creating, apakah dia bisa new product, point of view, dan sebagainya gitu ya. Jadi ini cukup sulit untuk dicapai, makanya nggak sembarangan kita naruh itu satu-satu di situ titiknya ya. Makanya ini saya bilang nih kalau ranah kognitif ya, kamu nih kalau bahasa Indonesia kamu bisa lihat ya, ini apa intinya, kemudian ini mengemukakan apa gitu ya, kata kerjanya bisa jadi sama juga. Nah ini saya mau ajarkan satu lagi namanya deep of knowledge ya. Jadi ada ahli lagi namanya Webs. Ya, jadi dia mengungkapkan bahwa ada namanya deep of knowledge, dok 1, dok 2, dok 3, dok 4. Nah, belum kan ada C1 sampai C6. Nah, apa nih bedanya? Dan apa hubungannya? Kalau kamu lihat di sini recall dan reproduce. Ini kan mungkin recall some of them tuh bisa sama dengan C1 ya, gitu. Nah, sekarang apa nih hubungannya? Jadi kalau misalnya kalian lihat tangga gitu, ibaratnya C1 sampai C6 naik ke tangga C6. Nah, deep of knowledge itu ngelihatnya bukan naik ke atas, tapi naik melebar ke samping. Jadi kalau misalnya belumnya C1, pertanyaan dok selanjutnya adalah ini C1 level C11, C12, apa C13, apa C14 ya. Nanti kita bahas dalam tanya jawab ya. Nah, jadi irisannya ini di sini kamu bisa lihat ya, ini thinking proses, nah ini deep-nya, panjangnya. Nah, kita sering bilang nih, C1 di sini, levelnya apa? C11 deep of knowledge, apa C12 di sini nggak ada ya, apa C13? Nah, ini nggak ada nih. Jadi C1 itu dia tuh cuma recall aja kalau C11. Kalau understanding bisa sampai level 4. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Bahkan dari teori brain based learning, C2, ini kan C2 taksonomi belum. C2 level 4 lebih bagus daripada C3 level 1. Ya, jadi jangan berpikir oh pokoknya C6 paling tinggi, C3 pasti lebih baik daripada C2. Enggak, tergantung kedalamannya apa. Makanya kita menemukan satu kata kerja itu bisa kok ada di C2, ada di C3. Tergantung, bisa jadi ada di C2-nya level 4, tapi di C3 dia level 1 gitu. Dengan kata kerja yang sama ya. Jadi mudah-mudahan itu ngerti, nanti saya cek. Nah, ini KD dan indikator saya pikir banyak contohnya ya, tapi bisa di silabus bisa kamu lihat juga. Misalnya di sini nih supaya kalian paham. Di sini menganalisis perkembangan model atom 4.1 ya. Ini mungkin bukan 4.1 ya, ini harusnya 3.1 ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat. Nah, ini kan menganalisis nih. Menganalisis ya. Nah, kok bisa di breakdown jadi 3 ini nih, ya. Menjelaskan, kemudian di sini mendeskripsikan, kemudian di sini membandingkan. Lo analisisnya di mana? Kalian bisa lihat. Menganalisis itu setara ya kalau ada di kata kerja, dia bisa membandingkan. Terus kok ada mendeskripsikan, kok ada menjelaskan. Nah, kalau kalian lihat, ini kan misalnya anggap aja nih C4 ya. Kemudian ini C4. Ini pasti mungkin cuma C2 aja di sini. Boleh C2-nya ditulis. C2 lebih rendah kan daripada C4 dalam konteks ini. Tapi jangan sampai membandingkannya hilang. Kenapa ini harus ada? Karena dengan asumsi sebelum anak mencapai membandingkan, dia tuh harus mencapai dulu menjelaskan, mendeskripsikan, baru dia bisa menganalisis. Kenapa juga ini ditaruh? Karena kita mau bikin soal yang ngetes dia paham nggak ya?
Jangan-jangan tiba-tiba dia menganalisis, dia sebenarnya nggak paham gitu. Ya, jadi ini dibuat berdasarkan, ini paling tingginya apa, kita buat breakdown kecil-kecilnya dulu gitu ya, menjelaskan perkembangan, dia mendeskripsikan, baru membandingkan. Jadi kalau misalnya kalian ngajar, cuma dia suruh jelaskan tipe-tipe model atom, berarti kamu nggak mencapai kompetensi dasar. Karena yang diminta mencapai kompetensi dasar adalah menganalisis. Jadi menganalisis itu artinya entah membandingkan kekurangan, terus dia bilang, oh Dalton itu berkontribusi terhadap ini. Nah itu dilengkapi oleh Thomson gitu ya. Jadi ini saling melengkapi. Nanti saya cek. Kemudian ini menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan. Nah indikatornya bisa merancang bentuk-bentuk model atom. Nanti kita bahas ini sebenarnya dimensi kognitif atau psikomotor ya dengan bahasa yang lain. Nah ini yang kau buat ya, saya belum buat yang harusnya bahasa Indonesia. Ini faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Ini C1 sampai C6. Contohnya tujuan pembelajaran atau indikatornya yang kamu tulis, siswa dapat belajar untuk mengimplementasikan reduce, reuse, recycle approach pada conservation. Nah, kognitifnya adalah applying, apply, ya C3. Kemudian ini karena proses ini, 3R ini, jadi prosedural, maka titiknya ada di sini. Ya, jadi ketika kalian meletakkan titik ini, kemarin kan ada yang sampai ke sini-sini, coba lihat definisi C5, C6, susah tercapainya. Di sini bukannya nggak bisa sebenarnya, tapi tergantung kalian bisa atau mencapainya atau tidak. Nah sekarang pertanyaannya saya kembalikan, boleh nggak menganalisis, boleh nggak di atas menganalisis? Boleh, namanya standar ya, standar ini kan dari standar isi, turun lagi KI, turun lagi KD. Ini tuh minimal, terus ternyata kelasnya pinter banget, menganalisis tuh dia biasa gitu. Jadi dia bisa sampai C5, silahkan indikatornya dipecah sampai C5. Jadi kalian nggak boleh cuma sampai C2 karena di sininya C4, tapi gitu ya, tapi dia nggak boleh kurang dari C4, tapi dia boleh lebih dari C4 gitu, karena itu standar minimal. Oke ya. Nah, sekarang karakteristik siswa. Siswa itu karakteristiknya nih beda-beda nih ya. Jadi ada yang memang dia sukanya, saya buat video tuh sama Bu Ella, saya bilang kita gaya belajarnya beda-beda gitu ya. Kalau misalnya saya itu bisanya dengan dengan visual, jadi saya suka warna-warni, gambar, dan saya suka kinestetik, saya suka menulis. Saya kalau nulis itu saya langsung bisa hafal. Nah, kalau misalnya ngobrol sama Bu Ella nggak gitu. Bu Ella itu audio, jadi dia tuh lebih senang mendengarkan langsung nangkep dibanding dia harus melihat. Ya, nah setiap kalian tuh punya gaya belajar masing-masing. Ya kalau misalnya kamu ngajar, kamu sebar kuesioner, cek dulu gaya belajarnya ya boleh juga gitu. Nah, karakteristik siswa ini banyak, paling tinggi itu bagaimana kita mengempower yang ada dalam diri dia untuk dia doing something. Nah, student learning outcome itu banyak, ada taksonomi Bloom, ya, Cartwell, nah ini Fink ya, sampai 5. Kognitif, afektif, psikomotor, sosial, ethics. Nah, kita cuma 3, kognitif, afektif, psikomotor, karena kita pakai Bloom. Ya, kemudian ini juga yang kimia yang unik apa? Salah satunya keterkaitan 3 representasi harus bisa, konstruksi pengetahuan seperti apa, artinya ada anak yang mampu dengan cepat, ada yang tidak. Nah, spatial reasoningnya seperti apa? Bisa nggak dia membayangkan reaksi misalnya atau bentuk molekul CH4 atau H2O tuh yang satu ke belakang, yang satu ke depan. Nggak semua orang bisa ngebayangin itu. Ya, kemudian keterkaitan kimia dengan konteks. Bisa jadi beberapa anak agak dia kurang bisa mengkaitkan itu gitu. Nah, sekarang metode pembelajaran ya. Ini nanti detailnya ada di yang paparan saya yang di model-model, tapi nggak saya bahas sekarang, kamu bisa tinggal baca. Nah, sekarang kompetensi dan kurikulum ya, metode pikirkan itu. Jadi, kalau tujuannya menganalisis, kalau tujuannya dia mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya koloid, ya pakainya project based learning gitu. Karakteristik materi, struktur atom. Jadi nggak bisa semua pakai discovery, semua pakai kooperatif, semua pakai inquiry. Kalian harus paham ke setiap metode itu karakteristiknya masing-masing ya. Jadi ini juga harus di-match-kan. Kemudian karakteristik siswa yang terakhir adalah sumber daya. Nah, sekarang
Ini saya jelaskan di paparan saya juga ya. Ada namanya pendekatan model sama metode. Nah sebenarnya sih kalau di textbook nggak ada perbedaan jelas. Kadang kamu kalau baca, saya bilangnya baca jurnal kadang jigsaw approach, jigsaw model, jigsaw method gitu. Jadi beda-beda karena memang di sana, di luar sana tuh nggak pernah dibahas secara detail seperti itu. Kemudian kita sering bilang pendekatan dibagi dua, teacher center sama student center. Pokoknya kalau info student ya jadinya student center. Kemudian kalau ditanya ada berapa sih Bu macam pendekatan? Nggak ada yang bisa bilang ada berapa banyak karena sebenarnya banyak sekali gitu ya pendekatan dan model pembelajaran itu seperti apa. Jadi kalian bisa bikin model pembelajaran sendiri yang saya sampaikan, kamu buka jurnal, kamu buat, kemudian kamu adaptasi, kamu boleh kasih nama ya. Jadi mau namain model pembelajaran apa menurut kamu efektif silahkan. Makanya di Indonesia pernah ada 5M, PAIKEM, menyenangkan dan sebagainya silahkan. Nah, kemudian ini ada di paparan saya yang lain mengenai model pembelajaran ya. Oke, saya jelaskan nih supaya jangan salah lagi di paparan kelompok selanjutnya ya. Kalau misalnya kamu bicara konsep ya, misalnya struktur atom, ikatan atom, maka pendekatan yang pas buat dia sebenarnya adalah dua ini, information processing, kalau enggak conceptual change. Struktur atom itu kan sangat konsep, ikatan kimia itu sangat konsep. Jadi dua pendekatan ini adalah pendekatan yang pas buat materi itu. Ya, jangan semuanya kontekstual. Bukannya nggak boleh, boleh. Setiap materi itu pasti ada dimensi aplikatifnya. Cuma karakteristik paling besarnya itu dia apa? Nanti kau baca lagi di paparan saya, information processing contoh model pembelajarannya apa? Atau kamu cari di jurnal. Atau kamu conceptual change contohnya apa? Misal 5E, 3E, 7E, learning cycle gitu ya. Itu conceptual change. Kenapa namanya conceptual change? Karena dia digunakan untuk mengubah miskonsepsi. Nah, terus tiba-tiba saya mau pakai metode eksperimen, Bu. Maka pendekatan yang pas ya, contohnya adalah behavior system. Contohnya ngajar titrasi, ya. Atau mau ngajar asam basa. Asam basa tuh bisa ya ke bawah nih. Asam basa tuh luar biasa. Asam basa adalah salah satu konsep yang lengkap. Konsepnya ada, aplikatifnya ada gitu. Jadi dia sering kali dipakai makanya buat penelitian. Nah, personal learning ini lebih personal. Misalnya saya minta ke kamu coba refleksikan pengalaman kamu menjadi guru. Itu personal learning saya gunakan. Nah, kalau saintifik kamu tahu ya, misalnya ada yang misalnya metode pembelajarannya POE, Predict, Observe, Explain. Ya, banyak tuh namanya di jurnal-jurnal. Tapi pendekatannya namanya apa? Scientific. 5M apa? Scientific. Discovery apa? Scientific. Ya, inquiry, discovery ini masuk ke sini. Nah, social learning baru nih yang sering kamu pakai kemarin selama presentasi. Jadi dari kelompok 1 sampai kemarin kelompok berapa ya? Berapa ya kelompoknya kamu berapa orang yang maju itu ya? Kelompok 4 mungkin ya. Jadi semuanya majunya itu dengan social learning semua pakai ada sih yang discovery gitu. Cuma pakainya cooperative learning, start gitu ya, number head together gitu. Bukannya salah sebenarnya, cuma kalau udah konsep itu lebih baik yang di atas ini. Nah, kalau social learning kayak Colloid gitu, itu bisa project based learning, Jigsaw. Kalau misalnya mau pakai social learning di konsep ikatan kimia, pakai dulu ini, baru pakai ini. Jadi dia develop kolaborasi karena sebenarnya social learning itu pembentukan karakter, bukan ke fokus ke kognitif. Dia lebih ke kerjasama, kemudian komunikasi, critical thinking juga. Cuma critical thinkingnya dia lebih ke keterampilan dibandingkan pemahaman konsep. Jadi kalau kamu ngajar ikatan kimia, fokuskan dulu ke konsep, baru kamu fokus ke macam-macam metode yang di bawah ini. Nah, social emotional learning, dia tuh menimbulkan emosi. Kalau di penelitian saya pakai dilema story. Misalnya, kalau perempuan ingin terlihat cantik gitu ya, kemudian dia pakai pemutih dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dilema diantaranya misalnya ternyata pemutih itu mengandung merkuri, tapi kan jadi cantik gitu. Nah, itu gimana tuh emosinya, mau tetap pakai atau enggak, atau kasus-kasus lain yang membentuk dilema.
Nah, culturally responsive teaching ini pendekatan yang sifatnya mengintegrasikan budaya. Budayanya nggak cuma budaya praktis seperti etnokimia, tapi culture budaya misalnya ya, kamu kalau ngajar di daerah sama ngajar di kota tuh ada bedanya gitu. Jadi kalau misalnya mungkin di daerah lebih masih values-nya sangat kuat ya, bahwa guru itu selalu benar gitu. Dalam arti dia itu guru yang dihormati itu lebih kental mungkin ya dibanding di kota, atau aktif pasifnya mungkin nggak semua bisa aktif, biarpun nggak bisa digeneralisasi, tapi beberapa karakter daerah itu bisa direpresentasikan. Akhirnya cara ngajarnya beda. Nanti kau bisa baca gimana teorinya. Oke ya, jadi ini kamu bisa Pak baca ya, kamu bisa lihat nih, ngajar apa yang high impact. Ternyata problem based learning itu low impact loh. Jadi jangan mikir ngasih problem high impact. High impact itu malah apa? Feedback. Jadi kalau ngajar, kalau assess, ngasih feedback itu positif. Kalau di meta analisisnya penelitian Profesor John Hattie ya, kamu bisa lihat dia menganalisis sekitar puluhan ribu, mungkin 60.000 artikel. Dia menyampaikan bahwa nomor satu yang bisa memperbaiki belajar siswa adalah melalui feedback. Ya, kemudian selanjutnya ini makanya saya sering bilang, wah kalau orang dia baca aja langsung ngerti hebat juga ya gitu. Karena sebenarnya 10% sebenarnya bisa ditangkap. Nah, what they do itu 90%. Makanya praktikum kadang lebih berdampak. Tapi nggak balik lagi, DALS-CON experience ini lagi-lagi terkait dengan siswa itu karakteristiknya masing-masing. Oke, terakhir ya, sebelum saya buka pertanyaan. Jadi kimia itu karakteristiknya luar biasa ya. Jadi memang dia ada konseptual, dia juga ada faktual, pasti ada ya, karena banyak juga yang harus diingat. Kemudian dia juga ada proseduralnya, misalnya kayak stokiometri, kemudian dia mengaplikasikan beberapa konsep dengan cara yang berbeda. Kemudian jadi kamu ketika membuat sebuah rancangan pembelajaran, perhatikan materi, kompetensi, karakteristik metode, karakteristik siswa juga. Nah, kesulitannya memang umumnya disebabkan karena konsep abstrak tadi. Kalau misalnya ada yang komplain, kok kimia disalahkan karena abstrak? Enggak, kok enggak abstrak. Tapi memang karakteristik dia sebagai keilmuannya seperti itu. Nah, bagaimana kita membawa dunia abstrak itu dalam proses pembelajaran. Nah, akhirnya kita harus terus jadi nggak tanggung gitu. Kalau emang kalian niatnya jadi guru, dosen, atau pendidik ya dalam bentuk apapun gitu ya, maka yang harus kalian lakukan adalah daripada kita hanya fokus deliver konten tapi nggak bermakna gitu ya, itu nggak ada gunanya. Jadi gimana caranya kita bisa merubah siswa, tidak cuma dia menjadi lebih baik dalam hal pengetahuannya, tapi dia juga jadi manusia lebih baik. Makanya yang hidden curriculum, nilai, karakter itu menjadi sebuah hal yang penting gitu. Jadi lebih baik memang memiliki profesi yang kita sukai gitu ya, yang mungkin kalian harus merefleksikan diri, saya suka nggak ya ngajar gitu. Kalau misalnya saya sekarang nggak suka ngajar, ada nggak ya dalam diri saya yang bisa membuat saya itu sebenarnya menyukai pekerjaan itu. Karena kalau pekerjaan itu kita pilih seumur hidup, kemudian sebenarnya kita nggak punya passion sama sekali di sana, itu saya pikir malah jadi penderitaan gitu ya. Malah memang segala sesuatu selalu ada paksaan ya, tapi memang kita harus menstimulasi diri kita. Misalnya gini, saya tuh suka loh sama anak-anak. Biarpun saat ini nggak suka mengajar, biasanya ketika mengajar itu akan timbul, saya suka loh kalau bisa memberikan manfaat buat orang lain. Mungkin saat itu nggak timbul, pada saat mengajar timbul. Jadi ketika itu sudah terbentuk, makanya saya tugasnya itu kenapa sih kamu harus tahu motivasi jadi guru supaya kamu sadar bahwa sebenarnya kenapa ya saya harus jadi guru gitu. Kalau sampai sekarang nggak punya motivasi jadi guru, maka yang harus difikirkan selanjutnya apa ya yang kira-kira bisa menstimulasi saya punya motivasi menjadi guru gitu. Oke ya, saya stop share dulu, kemudian saya lihat ada pertanyaan, silahkan. Karena setelah ini kalian akan UTS ya. UTS maksudnya gini, UTS yang pertama adalah tadi beberapa konsep yang saya sampaikan ya mengenai kurikulum itu
apa sih kaitannya dengan konsep pendidikan kita, kemudian karakteristik kurikulum kimia itu seperti apa. Nanti mungkin saya minta kamu buat indikator, saya tetapkan KD-nya, kamu buat indikatornya gitu. Kemudian presentasi berapa kelompok tadi saya tanyakan juga. Terus yang yang terakhir mungkin rancangan pembelajaran kamu udah ambil dari jurnal ya. Terus kamu bisa lihat-lihat lagi karena itu akan saya tanyakan juga rancangan pembelajarannya, misalnya saya tetapkan topiknya atau kamu diminta buat rancangan pembelajaran dari proyek yang kamu punya sesuai dengan konteks kita tadi gitu. Nggak usah mikirin RPP dulu karena RPP nanti akan saya jelaskan setelah nanti bisa disampaikan. Oke, ada pertanyaan? Boleh dibuka kalau mau tanya ininya. Ini yang nggak ada mukanya mudah-mudahan nggak tidur ya. Enggak, Ibu, mendengarin. Tidak, Bu. Tidak tidur. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Banget ya nggak ketemu. Jadi Iya. nanti paling nggak sebelum UTS dan UAS lah. Ya mungkin agak lama Zoom-nya karena setelah itu kita modal aja. Cuma paling tidak saya ingin mengklarifikasi tadi ya, yang metode, yang indikator hati-hati. Jadi dari kelompoknya Radif, Esron, siapa lagi kemarin ya, Meliana ya, Rifki, Melina, Ibu. Adam juga ya. Ya, Bu. Kemudian Aurelia juga, ya udah maju kan Aurelia ya. Sudah, Ibu. Ya, jadi misalnya KD-nya menganalisis, indikatornya nggak boleh, indikatornya boleh lebih rendah dari menganalisis. Misalnya indikatornya kamu breakdown 3, ya breakdown-nya 3. Nah, kalau breakdown-nya 3, menganalisis kan C4. 3-nya ini, ujungnya itu harus C4. Tapi yang 2 ini boleh C2, boleh C3. Tapi diusahakan, jarang sih yang pakai C1. Tapi kalau emang kamu mau pakai C1 silahkan, tapi ujungnya ini harus C4. Nah, kalau misalnya kamu bilang, aduh Bu, kata kerjanya saya nggak ketemu, saya cuma bisa menganalisis aja. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi kalau jadi guru pas pelatihan, mereka tuh nggak mau kamu pakai kata kerja menganalisis juga. Jadi kamu lihat tabel kata kerja operasional, menganalisis itu kan banyak kata kerjanya. Nah, kata kerjanya tuh pilih yang mana. Ya, jadi itu indikator nih yang saya highlight ya. Jadi tolong misalnya gini, kamu logika aja misalnya gini, sebenarnya harus bisa ngelihat silabus ya.